Ya, cara memuliakan Quran kan gitu kan, install pertama, kedua tilawah dibaca, tafsir tafahum dipahami, tadabbur direnungkan. Yang paling utama standarnya Nabi kan tahqiqul Quran. Bagaimana takhalluqul Quran, bagaimana Al-Quran menjadi akhlak. Kalau itu saya kira gini Mas Rifki, dengan media digital, dengan media yang sekarang serba ini itu kan dimudahkan betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai yang online atau yang digital. Ya, diantaranya adalah tentang aplikasi Quran digital. Ya, kita tahu banyak aplikasi Quran digital di handphone, di tablet maupun di laptop gitu. Nah, bagaimana kalau kita menginstal ini di handphone kita atau di tablet kita dan kita bawa kemana-mana, bahkan kita bawa ke kamar mandi dan tempat-tempat yang tidak suci lainnya gitu. Nah, bagaimana apakah ketika kalau kita memegang Al-Quran kan biasanya kita menggunakan wudhu. Nah, apakah dengan Quran digital ini kita tidak lagi perlu wudhu lagi karena setiap hari kan kita memegang handphone ini atau tablet itu gitu segala macam. Nah, kita akan bahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sudah menginstal itu ya, aplikasi Quran lengkap. Jadi yang masuk Quran masuk surga nanti handphonenya bukan Ustadz. Jadi saya penghafal Quran. Penghafal Quran. Jadi tinggal buka HP, mau surat apa saya bacakan. Ya, karena handphone kita smartphone ya, handphone pintar, kitanya sendiri belum tentu. Nah, ini gimana Ustadz? Ya kan biasanya ya sunnahnya ya kita sebelum membaca Al-Quran, bahkan memegang pun kita harus menggunakan wudhu. Kita harus berwudhu dulu sebelum membaca Quran dan bahkan memegangnya gitu. Nah, dengan Quran digital ini kan ya dengan aplikasi yang sudah ada di handphone kita dan handphone kita bawa kemana-mana, itu kita harus menjaga wudhu juga Ustadz. Jadi memang gini Mas Rifki ya, seiring dengan perkembangan zaman itu kan kemudian agama juga harus harus ada kaidah sholeh likulli zaman wal makan itu. Bagaimana agama kemudian memberikan respon, memberikan value, aturan-aturan yang mengikuti perkembangan zaman ya. Sehingga kan nggak mungkin kemudian nggak boleh dan sebagainya. Oleh karena termasuk dalam kasus bagaimana seseorang yang kemudian bawa HP-nya kemudian dibawa ke toilet, kamar mandi, sementara di dalam HP itu ada aplikasi Al-Quran. Balik lagi karena para ulama mengembalikan kepada definisi Quran dulu, sehingga nanti hukum-hukumnya kan akan ikut kan. Quran itu kan didefinisikan sebagai kalamullah ya, sebagai firman Tuhan yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian berimplikasi ibadah kalau kita membacanya, berfungsi sebagai mukjizat, bahkan ada yang mengatakan ditulis di dalam mushaf. Nah, maka kemudian para ulama mensepakati bahwa yang kita harus dalam kondisi berwudu ketika memegang itu Quran yang dalam mushaf. Jadi betul-betul mushaf Utsmani itu yang betul-betul 30 juz itu dalam kondisi harus berwudu. Adabnya pakai surat Al-Waqiah ayat 79 itu la yamassul al-mutahharun, ya, tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Persoalannya kan kemudian dihukumi apakah Al-Quran yang ada di dalam tablet, yang ada di dalam handphone atau di dalam media-media gadget dunia medsos ini, apakah dihukumi mushaf atau tidak? Nah, itu kata kuncinya. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang ada di dalam HP, di dalam tablet dan sebagainya itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Kalau tidak dihukumi sebagai mushaf karena apa? Karena dia tidak tertulis dalam seperti yang ada dalam mushaf, dan biasanya kemudian kalau kita ke kamar mandi tentunya mushaf itu nggak ada, karena kemudian mati kan HP-nya, tidak terlihat dan sebagainya. Maka para ulama sepakat ketika seseorang membawa HP dan kemudian HP-nya
dibawa ke kamar mandi, di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, dibolehkan, mubah ya. Yang tidak boleh kemudian ketika di dalam kamar mandi kemudian kita sedang buang air atau apa sambil mendengarkan Al-Quran, kita buka itu sehingga itu muncul itunya. Nah, itu kasus di dalam konteks yang Mas Rifki tanyakan tadi. Jadi boleh, bahkan ada ulama yang mengkiaskan, Mas Rifki, apa bedanya orang yang kemudian penghafal Quran, hafidho, di dalam dirinya kan ada Al-Quran, bagaimana dia kalau kesana gitu. Jadi di situ, sehingga kemudian ya rumusnya, maka kemudian boleh, tetapi yang menarik Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut mushaf itu definisinya bukan sekedar Quran utuh mushaf Utsmani, tetapi sebagian Al-Quran pun ketika ditulis di media yang bisa untuk nulis, di kertas, di papan, di apa, walaupun itu sebagian tapi digunakan untuk pembelajaran, itu harus diperlakukan seperti Al-Quran. Jadi misalkan kita punya sebagian cuman ayat Al-Fatihah atau juz amma, kemudian kita buat belajar, kita bawa kamar mandi, itu nggak boleh. Atau kemudian kita kadang-kadang kan dulu kita, aduh ketemu Al-Quran nih, bagaimana nih kalau nggak segera diambil, kemudian nanti diinjek orang atau apa, tapi harus berwudu gitu. Orang kemudian, kalau untuk pembelajaran itu harus diperlakukan memuliakannya. Syekh Nawawi Al-Albani mengatakan betul-betul dilakukan dengan motif untuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Itu secara hukum ya, secara zahir para ulama mensepakati itu. Jadi boleh. Yang tidak boleh kemudian dalam kamar mandi kemudian kita membuka aplikasinya itu, dan itu saya kira di tempat yang tidak layak untuk firman Tuhan kemudian dibaca. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan didengarkan pun ketika di kamar mandi sambil baca, sambil buang air, itu juga tidak dibolehkan. Oke, nah kadang-kadang kan gini Ustadz nih, aplikasi itu aplikasi Quran digital di handphone gitu, misalkan di sampingnya itu aplikasi Tinder gitu misalkan, atau aplikasi-aplikasi yang memang buat hal-hal yang yang di luar kayak misalkan lah, kalau misalkan ada mushaf Quran nih, di bawahnya tuh stensil gitu, atau majalah Playboy atau apa stensil? Nah itu gimana? Itulah yang tadi disepakati oleh para ulama, karena di dalam Al-Quran, di dalam HP atau gadget atau tablet itu tidak semuanya isinya full Al-Quran, karena ada aplikasi-aplikasi yang lain, maka dia tidak termasuk kategori mushaf, sehingga tidak diperlakukan seperti hukum kita menyentuh mushaf dalam kondisi berwudu dan memuliakannya gitu. Karena agak susah kalau analoginya ke sana. Bagaimana kalau kita punya studio gitu, studionya di lantai 2, sementara lantai yang lain tempat dugem dan sebagainya gitu. Jadi kan fokusnya di situ. Nah, ya kalau misalkan Quran mushaf kan ya ada fisiknya, bentuknya gitu. Itu kalau robek, kalau ini kan boleh dibakar katanya ya, karena ada yang hilang di situ. Ya lebih baik kalau sudah tidak dipergunakan dibakar dan lain sebagainya. Nah, kalau aplikasi ini kan ya bisa jadi ya kalau misalkan sudah tidak terpakai, ya kalau handphonenya aja ada isinya itu tapi nggak pernah dibuka, kadang-kadang kan ada juga yang dia sudah menginstal tapi nggak dibuka-buka gitu ya, tapi ininya adalah ya positifnya ya dia sudah ada intensi atau kemauan untuk bagaimana nantilah mungkin membaca Qurannya, yang penting ada dulu nih di handphone gitu. Itu gimana Ustaz? Itu salah memuliakan. Banyak orang yang punya Al-Quran banyak gitu, saking memuliakannya ditaruh di tempat yang mulia gitu ya, di buffet yang bagus gitu, bahkan sampulnya nggak dibuka dan sebagainya. Itu cara memuliakan yang keliru gitu ya. Oleh karena sebenarnya kan beragama tidak hitam putih seperti itu ya, bahwa agama itu bagaimana kemudian di setiap perkembangan zaman itu yang penting agama hadir. Saya selalu melihat bahwa yang penting sebenarnya akhlak ya, bagaimana kemudian Al-Quran itu ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Kita punya adab ketika bersentuhan dengan Quran, membaca Quran. Kan ini kan asumsinya, bayangin Mas Rifki, Rasulullah mengatakan man ahabba ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin dialog, ingin curhat, ingin ngobrol sama
sama Allah, bacalah Quran. Jadi ketika baca Quran itu sebenarnya sedang berdialog dengan Sang Maha Suci gitu. Sehingga wajar kan kemudian ada atensi, ada fokus, ada niat, ada adab yang mesti dijaga. Poinnya sebenarnya itu. Maka kemudian kalau apa yang disampaikan Mas Rifki tadi, ketika seseorang menginstal Al-Quran, motifnya apa dulu nih? Kalau motifnya kan penting kan sudah menginstal gitu, baik. Tetapi kemudian udah dicatat niat baiknya itu. Sudah catat, bayangkan kemudian sudah ada Allah nggak pernah diajak ngobrol. Kan di situ kan adabnya sebenarnya. Oleh karenanya kalau ada sobekan-sobekan Quran di jalan itu kan lebih kepada memuliakan. Jangan sampai nanti firman Tuhan itu diinjek, kena kotoran dan sebagainya, maka dianjurkan untuk kemudian mengambilnya atau kemudian membakarnya bukan untuk membakar firman, tetapi untuk menyelamatkan agar tetap mulia dan kemudian firman itu tetap suci. Lebih ke sana. Oke, terakhir Ustadz nih. Jadi kalau orang yang sudah menginstal Al-Quran, ya baiknya ya jangan cuma diinstal aja, tapi juga dibaca. Ya bahkan kalau bisa diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu Ustadz ya. Cara memuliakan Quran kan gitu kan, install pertama. Kedua tilawah, dibaca, tafsir, tafahum, difahami, tadabbur, direnungkan. Yang paling utama standarnya Nabi kan tahqiqul Quran. Bagaimana takhalluqul Quran, bagaimana Al-Quran menjadi akhlak. Kalau itu saya kira gini Mas Rifki, dengan media digital, dengan media yang sekarang serba ini itu kan dimudahkan betul ya. Bagaimana kemana-mana, saya bayangin dulu Kutubutis kitab hadis yang 9 itu kalau beli berapa itu? Puluhan juta. Tapi sekarang install gratis dalam satu gadget, dalam satu laptop dan sebagainya. Kita bisa belajar dimanapun, kapanpun mendalami agama gitu. Walaupun dengan batasan-batasan yang kemudian kita diskusi di forum di tema yang lain tentang sanad itu. Gitu. Itu poinnya saja. Jadi sekarang dengan era seperti ini, kalau kita ambil angle positifnya, wah begitu banyak jalan untuk memahami Islam, begitu banyak jalan untuk beribadah, begitu banyak jalan untuk berdialog dengan Allah, begitu banyak media untuk berzikir gitu. Coba kita fokus kepada itu dan letakkanlah kepada HP, gadget, tablet, semuanya itu sebagai alat saja. Tetapi adab tetap menjadi urusan utama karena dalam Islam kemudian beradablah dulu baru kemudian berilmu. Karena itu bagian dari step seseorang. Adab itu kan menyiapkan rohani kita, berilmu baru kemudian mengisinya. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaat dari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.